Sosok Kartini iya tahu. Kartini adalah pahlawan nasional Indonesia yang dilahirkan di Jepara, putri dari Bupati Jepara yang dijodohkan dengan Bupati Rembang. Dikenal sebagai pelopor gerakan emansipasi wanita pada masa kolonial Belanda. Seperti yang kita banyak tahu bahwa Kartini ini memang salah satu pahlawan nasional Indonesia, putri dari Bupati Jepara pada saat itu. Jadi beliau putri ningrat, tetapi bisa dikatakan sebagai seorang perempuan ningrat di zamannya gitu ya. Dia ini perempuan yang melampaui zamannya. Dia berpikiran maju, dia belajar banyak bahasa, keinginan untuk belajar, mencari pengetahuan itu sangat tinggi. Wah, ada banyak pahlawan perempuan yang kita kenal selain Raden Ajeng Kartini. Ada Malahayati, ada Christina Marta Tiahahu dan lain sebagainya. Tetapi saya rasa satu hal yang membedakan Ibu Kartini dengan pahlawan-pahlawan perempuan lain adalah kemampuan beliau dalam hal menulis. Jadi buah pikiran Kartini yang tadi saya katakan melampaui zamannya itu tadi tentang bahwa perempuan harus berpendidikan, perempuan harus mampu berdaya di atas kakinya sendiri dan lain sebagainya, termasuk juga Kartini yang menolak poligami gitu. Dimana pada masa itu pikiran-pikiran tersebut dianggap suatu yang tidak sesuai dengan nilai yang ada dan dianggap sebagai suatu hal yang mustahil. Perempuan itu identik dengan kasih sayang dan pembantu. Sosok yang sangat luar biasa. Perempuan secara genetik diciptakan untuk beranak pinak. Tapi kalau menurut aku pribadi sih ya perempuan ya secara kurang lebihnya sama, diciptakan secara berpasangan dengan laki-laki. Manusia yang untuk mendampingi laki-laki, bukan di belakang dan bukan di depan. Perempuan itu adalah kalau kita lihat makna harfiahnya gitu, puan itu seseorang yang agung, seseorang yang penuh dengan kebijaksanaan. Esensi menjadi perempuan menurut saya adalah menjadi manusia seutuhnya tanpa pernah merasa bahwa dirinya lebih rendah, lebih kurang, lebih lemah daripada laki-laki. Perempuan memiliki kemampuan, kapasitas sebagai insan atau makhluk ciptaan Tuhan yang paling baik dibandingkan makhluk-makhluk lain, karena kita diberi cipta rasa dan karsa, maka perempuan pun adalah sosok yang mestinya bisa mengoptimalkan cipta rasa dan karsanya itu. Itu kalau bagi saya. Fleksibel sih kalau kewajiban seorang istri adalah mengurusi rumah tangga. Tetapi kalau misalnya mau kerja itu, ya itu terserah mereka. Mau bekerja itu ya gak apa-apa. Yang penting anaknya kewajiban mengurus anaknya tidak dilupakan begitu. Kalau memang keadaan memungkinkan, sebaiknya mengurus rumah tangga. Dengan bekerja karena bisa membantu kebutuhan keluarga. Dan kuncinya adalah memberikan kesempatan yang sama tanpa misalkan ketika ada satu hal gitu ya, akses terhadap hal tersebut itu menjadi terbatas baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Saya lebih mengarah pada kesamaan kesempatan itu tadi, akses pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi dan segala macamnya itu saya rasa memang harus dibuat sama. Kita perlu bersikap adil sejak dalam pikiran ya terhadap lingkungan sekitar kita dalam pembagian tugas gitu. Kita kemudian memarginalkan atau meminggirkan teman perempuan kita karena yang perempuan berarti tugasnya yang begini, yang tugas-tugas seperti ini cocoknya untuk perempuan. Nah, saya rasa hal-hal seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu mestinya mulai ditinggalkan. Kita melihat orang itu pada kapasitas, pada kompetensi, tidak semata hanya karena jenis kelaminnya.
Oke, menjadi perempuan saat ini itu sesuatu yang bagi saya patut disyukuri dan juga dirayakan. Mengapa? Karena saat ini ada banyak pihak, ada kesadaran untuk memajukan perempuan, membuat perempuan itu lebih berdaya di berbagai sektor. Itu ternyata sekarang kesadaran itu tumbuh dengan baik, dan akses untuk perempuan, partisipasi perempuan dalam ekonomi, pembangunan, politik dan lain sebagainya itu jauh lebih terbuka. Gitu, saya rasa kesempatan ini patut untuk diambil, patut untuk dimaksimalkan oleh teman-teman. Alhamdulillah bangga jadi perempuan. Kita harus tunjukkan bahwa kaum perempuan itu bisa lebih